Kita guyon sedikit kalau demikian. Kalau memang ada kebangkitan, seandainya pun kita kena coronavirus, bagaimana? Maka kita akan katakan enak juga karena langsung berjumpa dengan Yesus. Jadi kalau gitu, tidak usah kita doakan lagi supaya kita tidak dilindungi dan bisa kena virus dan coronavirus dan bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus dan menunggu akan kebangkitan. Maka keluh kesah harus pakai masker, sesak pak katanya, jaga jarak, iya sudah juga susah, stay at home, kakak pimpinan dari Inggris sudah bosan. Jadi yang mana kita pilih? Nah, itulah makanya dengan pengenalan kita lebih dalam, maka mata kita pun semakin melihat. Jadi kalau ditanya Tuhan, kamu belum kena COVID-19, supaya ada kesempatan ngapain? Menyaksikan tentang Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Nggak jalan Pak, itu belum, terlalu rohani, itu Bapak Pendeta sajalah, kami ini tidak usah. Tapi yang diukur oleh Pak, ya janganlah kami kena coronavirus, ya jangan lagi terlalu lama kali. Tetapi kalau menyaksikan Yesus bangkit dari antara orang mati, ya itu tunggulah dulu, bisa juga. Kita ini kan Allah kita itu kan nggak memaksa. Makanya jangan pemakan buah ini katanya, kan ini makan Adam pun ya apa boleh buat kata Tuhan, kan gitu. Maka tadi saya buat ilustrasinya itu pecah bannya kan gitu. Oh nggak bisa lagi jalan nanti mobil ini pikir Tuhan, diperbaikilah bannya ini supaya bisa berjalan pikirnya. Matilah dulu di kayu salib supaya dosanya ini bisa diampuni. Sudah itu bawa lagi mobil ini jalan, bangkit dari antara orang mati, pergi lagi ke surga untuk menyediakan tempat. Makanya waktu dijumpainya Simon Petrus, waktu dia sudah gagal menangkap ikan, nggak disuruhnya dia menyaksikan Yesus. Apa disuruhnya dia? Apakah engkau mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Berarti orang yang sudah menerima Yesus mati untuk dosanya dan dia tidak berbuat apa-apa, maka dengan terus terang dia berkata kepada Yesus, aku tidak mengasihi engkau, engkau sajalah yang mengasihi aku. Maka sebelah cuma, bertepuk tangan sebelah cuma. Makanya Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, waktu engkau muda katanya, engkau mengikat pinggangmu sendiri, tetapi sesudah tua nanti engkau akan mengulurkannya orang lain yang mengikat engkau. Itu maksudnya Yesus yang mengikat dia. Waktunya tadi tidak, kemana dia mau pergi. Tetapi sesudah dia mengasihi Yesus. Itulah yang bisa kita renungkan. Nanti waktu Anda berdoa, Tuhan lindungilah aku dari coronavirus ini, pasti Tuhan akan katakan, untuk apa kamu dilindungi? Jawablah, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku pun mengasihi engkau, karena itu kulindungilah aku supaya jangan kau kena. Kalau kita tidak mengasihi dia, maka berubahlah nanti. Maksudnya apa berubah Pak? Yesus itu jadi satpam. Satpam menjaga supaya kita tidak kena apa? Coronavirus. Tapi kemana kita mau, kita jalan terus juga. Nah itulah sebabnya kita sering terganggu dalam doa kita, karena kita tidak mengasihi dia yang sudah menempel ban kita yang sudah kempes semua ini. Di mana dosa-dosa kita sudah diampuninya, damai sejahtera. Itulah renungan kita. Kita tidak akan mengubah doa kita sebagaimana kita berdoa. Hari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kalau melihat Allah kami Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Itulah kesukaan kami, karena tidak berakhir dikubur, walaupun dikalahkan oleh prajurit-prajurit dan disalibkan, tetapi bangkit.
Dan bukti kebangkitan ini, Yesus menjumpai Paulus yang terakhir. Dan kalau kami renungkan itu Tuhan, bagaimana hebatnya Paulus. Lebih rajin daripada orang lain semua menceritakan kebangkitanmu kepada orang lain. Dan malam ini kami ditanya, kami percaya bahwa dosa kami sudah diampuni di kayu salib. Tapi apakah percaya kami itu sia-sia saja, tanpa menceritakan kebangkitan Yesus kepada orang lain? Kalau engkau bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Maka malam ini kami harus menjawabnya. Kembali Tuhan, sebagaimana kami berdoa dengan situasi COVID-19 ini. Tuhan Yesus, lindungilah kami, supaya kami tidak kena malapetaka ini. Karena kami percaya telah memiliki kuasa di surga dan di bumi yang sanggup memeliharakan kami. Peliharakanlah kami daripada malapetaka ini, sehingga masih ada waktu kami hidup di bumi untuk menyaksikan kebangkitan-Mu. Dan kami berdoa sekaligus supaya kekuatan kekebalan di dalam tubuh kami, Engkau yang menciptakan tubuh ini, berikanlah kami kuat imun di dalam tubuh kami, sehingga penyakit itu pun tidak mempan di dalam tubuh kami. Engkau dapat membuatnya. Dan kalau kami berdoa buat bangsa dan negara kami, tolonglah Tuhan kami Yesus pemerintahan kami, berikanlah kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan, sehingga ada damai di kampung kami ini. Demikian juga kami berdoa buat semua para medis kami, tolonglah mereka supaya dengan hati-hati mereka terpelihara, dan berikan juga mereka penghiburan dan kekuatan. Dan kepada ahli yang sedang mencari obat, baik itu vaksin maupun obat bagaimana mengatasinya, berikanlah mereka kepintaran untuk menemukan bahwa Engkaulah yang sudah menciptakan obat ini. Dengan damai sejahtera-Mu, inilah doa kami Tuhan kami Yesus, kami panjatkan kehadapan-Mu, Allah kami telah bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa di sorga dan di bumi. Kepada-Mu lah doa kami ini kami sampaikan. Amin. Pertanyaan dari kita beli. Itu pertanyaannya dari Matius pasal 18. Mari kita baca itu. Pertanyaan dari Kutambelin. Bujur menjual-jual mengkata si tadi di Kutambelin. Ya, 3 kali pernah kami itu Kutambelin. Ini maksudnya Kutambelin Gunung Sinabung, bukan Kutambelin benar. Ya, jadi mari kita lihat Matius pasal 18. Dan hari ini saya sengaja pakai bahasa Indonesia. Matius pasal 18 ayat 18. Dan nanti kita lihat apa maksud ayat ini. Matius 18 itu mulai satu perikop ayat 15 satu bagian tentang menasihati sesama saudara. Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Ini cara menegur persekutuan yang berbuat dosa. Jikalau ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jadi ini konteksnya, menasihati saudara yang sudah sama-sama orang percaya. Ayat 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jadi kalau ada 1 orang berdosa, ditegur 4 mata, dan kalau dia tidak mau, dibawa lagi saudara seiman yang lain untuk membuktikan lebih banyak, supaya terbukti bahwa memang benar-benar dia berbuat dosa. Ayat 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. 2, tadi 1 orang bawa teman, itu pun dia tidak mau bertobat, itu pun dia tidak mau mengakui salahnya. Katanya apa?
bawalah kepada jemaat. Ini dimasukkan kepada jemaat, lebih ramai yang mengetahuinya. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat pun menasihatinya, tidak mau dia. Pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Nah, barulah keluar yang di bawah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Jadi setuju Yesus di surga apa yang sudah dinyatakan tadi, bahwa orang yang ditegur ini tidak mau, maka menyatakan dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Dan di surga juga, Allah di surga juga mengatakan orang ini tidak mengenal Allah. Itu maksudnya. Ya, jadi aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini bisa sama dengan Matius 16. Ini di antara jemaat yang dinasehati. Ya. Karena Yesus tidak ada lagi di situ menasehatinya, maka dibuatlah sahabat seiman menasehati satu orang 4 mata, dan dia tidak mau minta lagi teman yang lain. Itu juga dia tidak mau kasihkan kepada jemaat. Maka di sini dalam pikiran Paul, pikiran Tuhan Yesus, jemaat inilah wakilnya. Dialah yang dapat mewakili. Jadi kalau mereka menyatakan dia tidak mau, maka selesailah persoalannya. Di surga pun terikatlah bahwa memang dia tidak mau dinasihati dan menolak, dan memang dia bukan orang yang mengenal Allah. Itulah keputusan. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Maka orang sahabat kami ini dalam keputusan di dunia dia tidak mengenal Allah, maka di surga juga mengatakan dia tidak mengenal Allah. Inilah kedudukan jemaat pada abad pertama. Maka Anda bisa lihat waktu Ananias dan Safira, waktu dia berbuat dosa, Simon Petrus menjatuhkan hukuman kepadanya karena dia mendustai roh Allah. Ini juga sama. Ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jikalau 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, ini ada kesatuan, meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi tadi kalau 2 orang mereka membicarakan tentang soal dosanya tadi, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dan kalau dia tidak mau mengakuinya, Yesus di situ juga menjadi saksi, ada di tengah-tengah mereka, sudah mengambil keputusan. Apa yang kamu ikat di bumi itu sudah terikat di surga. Nah, jadi itulah ayatnya yang ke-18. Inilah gereja pada abad pertama. Hanya dalam pertimbangan saya waktu menjawab pertanyaan ini, jemaatnya pun tidak benar, dan dia menghakimi orang yang juga tidak benar. Ayat ini tidak berlaku. Ya, kalau dua-dua mereka tidak benar, maka perkataan Yesus ini tidak berlaku di antara mereka. Yang berlaku kalau seperti Petrus tadi, memang benar di hadapan Allah. Ya. Jadi akan kita tanya, pernahkah kita melihat orang benar menghakimi orang dan dia menolak? Kurasa aku pernah melihat. Dan memang Tuhan menjatuhkan hukuman atas dia. Dan tidak lama lagi umurnya meninggal dia. Waktu aku melihatnya sedih aku. Karena aku ingat ini. Ditegur dia tak mau. Bahkan dia terus menghina. Dan seterusnya. Dan tanpa ada alasan dia jatuh sakit. Dan sesudah itu nggak ada obatnya. Dan dia meninggal. Lihat lagi. Nah, jadi kalau memang ada yang benar tengah-tengah jemaat, dan kita mau menasihati saudara kita sebagai tubuh Kristus, di mana Kristus hadir, itu masih sendiri. Dan kalau kita menasihati satu dengan lain, dan dia menolak, dan dia menolak, dan dia menolak, itulah sebabnya makanya Paulus katakan, kucilkan dia dari gereja, serahkan dia ke tangan iblis, supaya dia bisa bertobat, supaya rohnya diselamatkan.
Itu maksudnya di dalam persekutuan yang benar. Ya. Nah, jadi ayat 20. Tetapi sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Jadi dia berkumpul tadi bukan atas nama partai atau dalam nama persaudaraan, di dalam nama Yesus. Ini kita sudah bahas waktu Yesus menjumpai 2 murid ke Emmaus. Mereka menceritakan tentang Yesus dalam perjalanannya dari Yerusalem ke Emmaus, dan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Inilah maksudnya di sini. Lalu disambung. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini kita sambungkan dengan apa? Waktu hari penyaliban Yesus, tirai Allah menjadi belah 2. Itu artinya Allah tidak tinggal lagi di bait Allah, tetapi Allah sudah pindah kepada tubuh manusia, di mana mereka membicarakan tentang nama Yesus. Maka tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus? Siapa membinasakan bait Allah, maka dia akan dibinasakan. Jadi perpindahan. Jadi Yesus mengajarkan kepada mereka, walaupun nanti bait Allah diruntuhkan tahun 70, jangan kamu sangsi bahwa aku tetap bersama-sama dengan kamu kalau kamu membicarakan atas namaku. Maka waktu perjumpaannya Matius pasal 28, pergilah, jadikan semua bangsa menjadi muridku, maka itu kita membicarakan nama Yesus. Maka dikatakan di belakangnya, dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itulah jaminan jauh lebih baik dengan umat Israel. Umat Israel begitu melawan Allah, langsung jadi buang ke Babylon. Tetapi orang Kristen sampai hari ini kelihatannya Allah tetap menyertai di mana mereka senantiasa memberitakan Injil. Dan itulah yang bisa kita katakan, kalau 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Nah, jadi kalau berkumpul kita dalam nama Yesus, nah dia ada di tengah-tengah kita, karena kehadiran Allah di tengah-tengah kita sekarang berubah. Dia bukan hadir di dalam ruangan. Dia bukan hadir di dalam satu tempat, tetapi dia hadir di mana ada manusia. Sehingga mereka tahu, walaupun mereka nanti diruntuhkan, tidak ada lagi imam-imam, tidak ada lagi 2-3 orang membicarakan tentang nama Yesus. Oh, mereka berkumpul, dan disitulah Yesus ada. Sehingga kalau kita lihat perjanjian baru, kebanyakan gereja perjanjian baru adalah gereja rumah, tanpa gedung gereja. Rumah di mana saja, karena Allah hadir di situ. Maka kalau ini yang mau digenapkan oleh Tuhan dengan corona virus ini terjadi, maka kita akan ingat ayat ini. Gereja sudah pindah dari gedung yang besar kepada rumah kita masing-masing. Entah itu yang mau capai di antara kita. Sehingga Allah hadir di tengah-tengah rumah saudara, karena saudara sudah beribadah di dalamnya, menceritakan nama Yesus. Jadi bukan saja rumah itu menjadi tempat tinggal Anda, bukan saja tempat kita berteduh kalau turun hujan, tetapi rumah itu menjadi tempat ibadah kami. Karena kalau 2-3 orang kami beribadah, ada Yesus di tengah-tengah kami, sehingga jemaat tidak jauh lagi daripada Yesus. Karena senantiasa kita membicarakannya. Maka kami seringkali bertanya, apa maksud Tuhan? Karena Tuhan belum pernah memberikan yang negatif. Semua yang baik yang diberikannya. Apakah ini yang mau dicapai? Karena lupa kita bahwa rumah kita tempat ibadah. Kalau boleh kita hari ini diingatkan dengan pertanyaan ini. Rumah tandai kat gerejaan ke Bapak Sianu. Mari kita ke gereja. Kata mari kita ke gereja. Jam 7:30 Pak Nina kebaktian. Rumah tandai kita gereja. Cibegitu. Nah, cakap kan gereja kat Tuhan. Selalu kali panjika terus lalak di radio perjanjian. Yang tak pakai kata manusia, lalu disorang Pak Nina. Memang kita begini, bukan. Udah lari internet.
Tapi ini dua terluka kan je. Malah kamu kan internet dari maka Tuhan lah jadi. Mau dikatakan ada dua terluka kan je. Kipas gelap. Aku ada di tengah-tengah kamu. Apakah ini yang mau dicapai kembali kepada perjanjian baru? Saking hebatnya kita rasa megah itu gereja kita. Dan hari ini sudah berabu bangku gereja itu. Di mana tidak berabu Pak? Di rumah kita masing. Kalau ini mau dicapai Tuhan, maka kita bersyukurlah. Kalau begitu, kalau lama pun corona tulis ini kan tidak apa-apa. Kalau rumah kita tempat kita beribadah, turun hujan pun, gelap pun dia, tidak apa kita bisa beribadah di rumah kita. Aman kita rasa. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Semua anak-anak juga menjadi takut karena Allah ada di situ. Inilah pertanyaan yang bisa kami jawab. Jadi bicara dakwah kita siram. Kalau kita membicarakan nama Yesus, hadir Allah hadir di tengah-tengah kita. Apabila kau ustatokan, di bagian kami, kau banjaya minggu, ini dibakar naik, pakai kita dulu. Apabila kau lagi salami kampilah kau pangalami aku, mau cocokannya sekali tingsa, kampilah nekak lagi ketiga. Majikan tulu, aku majikan tulu, bagi majikan kita toto, majikan kita kejuma. Jaga jarak ini, mesti jaga jarak dan majikan menghantu musuhan lain, mengkritik kita itu. Gua jelaskan dulu penonton yang dulu si Kutang Belinari dua kali mengenai sadar mengenai apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga. Itu tadi dalam hal menegur saudara seiman kalau dia berbuat dosa. Jadi kalau dia melawan, maka ketahuilah di surga pun kesalahannya sudah terdaftar. Kalau dia bertobat, maka ketahuilah, maka di surga pun dosanya sudah dihapuskan. Baru yang kedua, kalau 2-3 orang membicarakan nama kata Tuhan Yesus, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Maka rumah-rumah tangga kita selama corona virus ini akan menjadi gereja-gereja kecil. Kenapa katakan kecil Pak? Kan cukup 5 orang, Ya berarti salah, bukan gereja kecil. Kan sudah terbiasa kita kebaktian 100 gitu. Nah, padahal gereja mula-mula enggaknya sampai segitu. Bolehkah kita mengucap syukur kalau hal itu terjadi? Bolehkah kita yakini rumah kita itulah tempat Allah hadir? Kalau Allah hadir apa kita bilang? Bulan emas udah kali jeji, mak begini tadi. Udah kita rubatin jadi kebaktian kah? Malah cocok. Ada dari rumah dari rumah kebaktian. Itulah yang kita masukkan. Sebenarnya kok kalau deh jam siwa lewat deh. Pagi kali hari minggu si samuka. Dan kita jadi itulah kebaktian lah.